Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Safrina dengan NIM 2104-2130 akan menjelaskan suatu materi pada pertemuan kali ini, yaitu pada mata kuliah Sosiologi Administrasi, yang mana dosen pengampunya yaitu Bapak Hidayatul Fajri. Materi pada pertemuan kali ini yaitu berkaitan dengan isu-isu aktual yang berkaitan dengan sosiologi administrasi. Itu mengenai tradisi mudik. Mudik adalah ritual tahunan masyarakat Muslim di Indonesia. Ajang liburan bersama pasca berakhirnya puasa Ramadan yang lazimnya masyarakat perantau pulang kampung untuk silaturahmi ke orang tua, keluarga, kerabat, teman, tetangga di daerah-daerah. Acap kali dibarengi wisata di berbagai tempat di daerah. Di era pandemi COVID-19 ini, kegiatan selama mudik di mana terjadi mobilitas massa atau masyarakat yang begitu besar dinilai atau dianggap berbahaya karena terbukti akan meningkatkan jumlah kasus baru orang terpapar virus COVID-19. Oleh karena itu, pemerintah melarang masyarakat untuk tidak mudik untuk kedua kalinya, yaitu tahun 2020 dan tahun 2021. Hal ini dikarenakan kasus pandemi COVID-19 yang belum bisa terkendali. Jumlah orang terpapar virus COVID-19 ini di Indonesia masih terus meningkat. Kendati sudah berbagai upaya pemerintah untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 melalui serangkaian kebijakan partial lockdown, PSBB, PPKM, serta penerapan prokes 5M. Dan terakhir, vaksinasi massal COVID-19. Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu dalam sidang kabinet terbatas menyampaikan harapannya pada kuartal kedua tahun 2021 yang bertepatan HUT kemerdekaan RI Agustus 2021. Berharap pandemi COVID-19 sudah terkendali atau kurva pandemi sudah melandai. Merealisasikan harapan Presiden, Kementerian Perhubungan dan para pihak terkait mengantisipasinya dengan menerapkan pengendalian transportasi pada masa-masa tersebut. Perjalanan ini ditujukan untuk mendukung upaya mencegah lonjakan kasus COVID-19, seperti yang sempat terjadi usai libur panjang beberapa waktu lalu. Pemerintah melalui Kemenhub sudah menerbitkan Permenhub nomor 13 tahun 2021 tentang pengendalian transportasi selama masa Idul Fitri 1442 Hijriah dalam rangka pencegahan penyebaran coronavirus virus corona 2019. Oleh karenanya, mudik dilarang, kendaraan umum seluruh moda tak boleh beroperasi, agar orang-orang tidak mudik kecuali yang dikecualikan sesuai diatur dalam Permenhub. Sementara itu, Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI dan Penelitian Plustral UGM yaitu Profesor Agus Taufik Mulyono mengatakan, untuk mencegah penularan COVID-19 ada 3 hal yang perlu dilakukan yaitu jangan mudik, jangan panik, dan jangan piknik atau wisata. MTI, kata mereka, mendukung penuh kebijakan pemerintah melarang mudik lebaran. Langkah pemerintah Kemenhub sudah benar demi keselamatan kita bersama. Untuk alasan keselamatan dan kesehatan bersama, maka dilarang mudik. Ini satu solusi yang baik. Orang dilarang total hanya 14 hari, yaitu tanggal 5 sampai 16 Mei 2021. Dan untuk kebaikan dan kesehatan diri dan keluarga kita, serta lingkungan termasuk di kampung halaman, sebaiknya menahan diri untuk tidak mudik dulu. Kalau kondisi sudah baik dan pandemi sudah teratasi, tentu akan diperbolehkan untuk mudik ke kampung bertemu keluarga. Walau menjadi langkah pencegahan penularan COVID-19, namun di satu sisi larangan mudik menjadi beban berat bagi pengusaha transportasi, khususnya pengusaha transportasi darat, lantaran harus kembali merana karena tak bisa melakukan aktivitas bisnisnya yang sudah kritis sejak tahun lalu. Karena itu, saran Profesor Agus, pemerintah harus hadir bagi pengusaha transportasi dengan memberikan relaksasi atau kompensasi serta bantuan langsung. Pelaku transportasi ini sudah terpuruk selama 1 tahun, lalu makin terpuruk lagi dengan adanya larangan. Jadi saya mohon kepada pemerintah untuk pengusaha transportasi, terutama yang di jalan, agar diberikan kompensasi.
Ketua Umum MTI berharap adanya uluran tangan pemerintah, tentu dari uluran tangan dengan berbagai keringanan yang diberikan kepada pengusaha bus dan awaknya bisa bermacam-macam, mulai dari pembebasan pajak kendaraan bagi pemilik atau pengusaha bus, hingga pemberian kompensasi bagi kru atau karyawan bus. Menurut Profesor Agus, kedua relaksasi itu sangat wajar dilakukan pemerintah, mengingat para pengusaha bus juga memiliki tanggung jawab yang tentunya tak bisa semuanya dilakukan sendiri, apalagi jika dilihat dari aspek kerugian sebelumnya. Beberapa waktu lalu, operasi bus yang tergabung dari asosiasi sudah bertemu beberapa kali dengan Kemenhub untuk membahas bantuan yang akan diberikan. Beberapa waktu lalu di Tama Aditya, pihaknya sudah memfasilitasi para asosiasi pengusaha kendaraan angkutan darat bertemu dengan kami, juga bertemu dengan Kementerian Koordinator Perekonomian dan bertemu dengan Kementerian Keuangan. Adita menjelaskan asosiasi sudah mengajukan berbagai macam usulan skema terkait bentuknya intensif, relaksasi atau subsidi belum bisa dipastikan karena masih dibahas oleh Kementerian Koordinator Perekonomian dan juga Kementerian Keuangan. Namun Aditya berharap hasilnya mengembirakan buat mereka. Masih dibahas, mudah-mudahan ada hal yang mengembirakan dan kita menanti keputusan dari kementerian terkait. Dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai larangan mudik dalam rangka pencegahan COVID-19 efektif. Karena dengan adanya kebijakan tersebut, kurangnya masa untuk berkumpul dan mereka pun akan tetap di rumah aja, sehingga akan berkurangnya penyebaran virus COVID-19. Kebijakan tersebut ada yang mematuhi dan ada yang melanggar, ada yang tetap melakukan perjalanan mudik walaupun syaratnya itu susah sekali diurus demi bertemu dan berkumpulnya dengan keluarga. Baik, hanya itu yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.